Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayyuhat tullab wat talibat, subahul khair, kaifa halukum hadzal yawm? Sallallahu an yaj'alana fi sihhah wal afiyah. Pada video kali ini, Pak Syakib akan mengulas tentang bacaan serta tentang mufradat, istima' mufradat wal ibarat, dan al-qiraah. Sebelum Pak Syakib membahas, Pak Syakib akan mengoreksi sedikit masih banyak beberapa siswa atau siswi yang belum mengirimkan tugasnya. Yang kedua, terkait cara membaca teks Arab perlu ditingkatkan lagi. Nah, bagaimana caranya? Ya, Pak Syakib sudah membuat grup itu, akan tetapi belum Pak Syakib mulai. Bagi yang belum lancar dalam membaca teks Arab, rajin-rajinlah membaca Al-Quran. Yang kedua, simak baik-baik rekaman dari Pak Syakib, kemudian ditirukan, disimak secara seksama, cara membacanya, hurufnya, pelafalannya, dan lain sebagainya, panjang pendeknya, karakter hurufnya masing-masing berbeda. Nah, bisa diperhatikan rekaman dari Pak Syakib yang awal. Jadi cara membacanya perlu diperbaiki lagi. Beberapa sudah bagus, akan tetapi masih banyak yang belum sesuai dengan yang Pak Syakib berikan pada rekaman sebelumnya, pada video sebelumnya. Kemudian dalam menerjemahkan mufradat yang bisa dicari di kamus, disesuaikan. Nah, kata-katanya memang bahasa Arab ini terbalik. Sudah pernah Pak Syakib sampaikan, kalau dalam bahasa Indonesia subjek, predikat, objek, tapi kadang dalam bahasa Arab itu predikat didahulukan. Nah, ini contohnya sa'a al-hujjaju. Al-hujjati para jamaah haji, sa'i, lari kecil. Nah, ini predikatnya di depan kalau dalam bahasa Arab. Ini tofa juga. Berkeliling ini predikat, tapi dalam bahasa Arab predikatnya di depan. Nah, kemudian subjeknya setelah predikat malahan. Nah, cara menerjemahannya subjek dulu, ke dalam bahasa Indonesia subjek dulu baru predikat. Begitu pula dalam menerjemahkan teks qiraah. Nah, membacanya juga perlu diperbaiki. Dalam menerjemahkan, Pak Syakib menerjemahkan ini satu kata demi kata. Maka dalam menerjemahkan keseluruhan dibuat susunan bahasa Indonesia yang baik. Seperti tadi Pak Syakib contohnya, kalau dalam bahasa Arab itu kadang predikat didahulukan, predikat, kemudian baru subjek, kemudian objek. Akan tetapi dalam bahasa Indonesia harus subjek, predikat, objek. Itu disesuaikan. Pak Syakib memberikan makna kata per kata. Nah, kemudian kalian rangkai sendiri. Itu dalam menerjemahkan. Tapi sudah bagus. Pak Syakib memberikan apresiasi bagi yang sudah berusaha mengumpulkan atau mencoba untuk menerjemahkan, menyusun terjemah, dan mencoba menulis dan menyimak mufradat yang Pak Syakib sampaikan. Pak Syakib sudah memberikan apresiasi yang sangat luar biasa bagi yang sudah mau berusaha. Bagi yang belum, silahkan bisa disusulkan. Baik, mari kita bahas bersama-sama istimak video kemarin yang Pak Syakib sampaikan, Pak Syakib tuliskan. Ini adalah al-muhrimu atau al-muhrimatu. Muhrimu laki-laki, al-muhrimatu perempuan.
Al-muhrim itu orang yang melakukan ihram. Orang yang melakukan ihram. Ihram itu memasuki tanah suci. Jadi muhrim itu orang yang akan memasuki tanah suci. Tanah suci Mekah dan Madinah. Jadi sebelum memasuki tanah suci harus memakai pakaian ihram terlebih dahulu. Kemudian al-Ka'bah. Ka'bah itu ya Ka'bah. Kemudian at-tawaf. Tawaf itu berkeliling atau mengelilingi. Kalau dalam Ka'bah itu tawaf mengelilingi Ka'bah. Dalam haji itu tawaf adalah mengelilingi Ka'bah. Kemudian tawafa al-hujjaju haulal Ka'bati. Tawafa berkeliling al-hujjaju para jamaah haji haulal Ka'bati di sekitar Ka'bah. Sa'a al-hujjaju baina Shafa wal Marwati. Para jamaah haji sa'i lari kecil baina Shafa wal Marwah antara Shafa dan Marwah. Ini termasuk termasuk rukun haji. Rukun yang salah di antara yang mengesahkan haji, rukunnya adalah sa'i. Muhrim niat ihram, tawaf mengelilingi Ka'bah, kemudian ada sa'i, ya, lari-lari kecil. Rukun haji yang mana apabila salah satu ditinggalkan, mulai niat, kemudian tawaf, kemudian sa'i, nanti ada wukuf di Arafah, kemudian ada lagi mencukur rambut, tahallul, ya. Apabila salah satunya saja tidak dilakukan, maka hajinya tidak sah. Ada 5 ya, niat ihram, tawaf, sa'i, wukuf, dan tahallul atau mencukur. Pak Sakit memang belum berkesempatan pergi haji. Semoga kita semuanya diberikan kesempatan oleh Allah bisa berangkat ke sana selama masih hidupnya. Amin ya rabbal alamin. Entah kapan waktunya, syukur-syukur masih muda dan berulang-ulang bisa ziarah ke sana. Kemudian ramyul jimari. Jimar ini jamak dari jumroh, melempar jumroh. Roma al-hujjaju al-jimaro. Para jamaah haji, Roma itu melempar. Ini fi'ilnya, kalau ini masdarnya. Fi'il madi, ini masdarnya. Para jamaah haji melempar jumroh. Kemudian wukuf. Kalau lempar jumroh ini namanya wajib haji. Ada rukun dan wajib haji. Kalau rukun itu terkait absahannya, sahnya haji. Kalau wajib itu adalah yang harus dilaksanakan ketika haji. Kalau tidak dilaksanakan dengan sengaja, maka akan terkena dosa. Ini melempar jumroh. Kemudian al-wuqufu bi Arafah. Wukuf di Bukit Arafah. Ini termasuk rukun haji. Yang membedakan haji dan umroh adalah adanya wukuf ini. Kalau umroh tidak ada wukuf, kalau haji ada wukuf. Nah, ini dibahas di mata pelajaran fikih. Kemudian al-mabitu. Al-mabit tempat bermalam. Yang kita kenal dalam fikih biasanya mabit di Mina dan mabit di Muzdalifah. Ada 2, mabit di Mina dan mabit di Muzdalifah. Itu mabit itu tempat bermalam. Kemudian yang terakhir al-akhirah dzabhul udhiyah. Karena musim haji itu bersamaan dengan Idul Adha, hari raya kurban, maka dzabhul udhiyah, menyembelih kurban. Udhiyah kurban, dzabhun itu menyembelih.
Itu silahkan ini apabila ada yang salah dibenarkan di bukunya masing-masing, ditulis beserta artinya. Selanjutnya kita bahas tentang tadrib al-qiraah. Tadrib ini sudah Pak Syakib terjemahkan dan kalian sudah mengirimkan terjemah serta membaca, direkam kemudian dikirim. Sekarang kita bahas tadrib qiraahnya. Imla al-faraghat, isilah titik-titik kama fil misal itali, seperti pada contoh berikut. Al-misal mata dhahaba al-katibu. Ini kalau dalam teks ini menggunakan dhamir mutakalim wahdah atau kata ganti orang pertama, dhamir mutakalim wahdah. Maka safartu saya ya, kemudian rokibna kami, wasolna kami. Ini menggunakan kata ganti orang pertama. Tetapi dalam pertanyaan ini dia dijadikan orang ketiga. Mata dhahaba al-katibu, kalau penulis bilang saya, tetapi kalau kita mengatakan penulis ini adalah orang ketiga. Mata dhahaba al-katibu, kapan penulis pergi atau berangkat. Dhahaba al-katibu yaumal khamisil madi, penulis berangkat pada hari Kamis lalu, Kamis kemarin. Ila aina, kemana? Kalau aina itu di mana, aina saja, tambah ila menjadi kemana. Kemana? Dhahaba al-katibu, penulis pergi. Dhahaba al-katibu ila Makkatal Mukarramah, ila Makkatal Mukarramati. Nah ini Makkah ini isim ghairu munsharif, maka cirnya dengan fathah. Ila Makkata, kemudian sifatnya al-Mukarramah. Penulis pergi ke Makkah Mukarramah wa Madinata al-Munawwarah, dan kota Madinah, kota Makkah Mukarramah dan kota Madinah al-Munawwarah. Ini ada khola'a libasahu, ia melepas pakaiannya, wala bisa dan memakai libas al-ihram, pakaian ihram. Ini pertanyaan apa? Madza amila, apa yang dilakukan al-katibu, penulis, ba'da'an wasola, setelah sampai, ila makanin yusama al-miqat, di tempat yang dinamakan miqat. Miqat itu adalah tempat dan waktu di mana seseorang harus memulai niat berhaji, memakai pakaian-pakaian ihram, memakai pakaian-pakaian haji. Itu miqat. Nah, dan setiap daerah berbeda-beda, dan di Indonesia pun perkloternya berbeda-beda. Ada yang istilah namanya miqat zamani dan miqat makani. Miqat zamani itu waktunya. Kalau waktu haji itu jelas ya, bulannya ya, biasanya akhir Syawal itu pada berangkat. Kalau haji jelas miqat zamaninya, waktunya untuk melaksanakan haji jelas, yaitu mulai Syawal, kemudian Dzulqa'dah dan Dzulhijjah. Itu kalau haji. Kalau umroh bebas waktunya. Kalau umroh bebas waktunya. Kalau haji khusus pada bulan-bulan itu, mulai Syawal, Dzulqa'dah dan Dzulhijjah. Adapun kalau miqat makani, tempat untuk memulai ihram, memulai niat untuk berhaji ataupun umroh, itu berbeda-beda. Nah, pokoknya sebelum memasuki tanah suci Mekah atau Madinah, itu ada daerah-daerah tertentu untuk berniat dan memakai pakaian ihram. Nah, itu batasnya. Jadi tidak boleh. Nanti di fikih ada diterangkan. Kemudian ini Pak Syakib tak terjemahkan itu. Nanti dipelajari sendiri. Miqatnya orang Indonesia itu di mana aja besok kalau mau berangkat haji itu, biar hafal. Banyak ada miqat ya lam, terus
kemudian ada mikot Juhfah, ada mikot lagi, saya sambil baca ini. Ada mikot Dzulkhulaifah dan sebagainya. Untuk jamaah Indonesia pun setiap kloternya berbeda-beda, di mana dia harus mengenakan pakaian ihram dan memulai niat untuk berhaji. Itu namanya mikot. Sekali lagi, mikot itu ada mikot zamani dan makani, yaitu makani itu tempat, kalau zamani itu waktu. An-namrah as-salisah, kam syauton tofa al-katibu haulal ka'bati. Kam syauton, berapa putaran. Syauton itu mufradnya dari aswad. Aswad. Berapa putaran? Tofa al-katibu. Tofa al-katibu, penulis berkeliling haulal ka'bati, di sekitar Ka'bah. Tofa al-katibu haulal ka'bati sab'atu asywatin. Nah, maaf. Ini sab'ata asywatin. Ini diganti ya. Sab'atu asywatin, ini as-sab'ata asywatin. Karena menerangkan jumlah. Sab'ata asywatin, 7 putaran. Kemudian sa'a al-katibu baina Safa wal Marwah, penulis bersa'i antara Safa dan Marwah. Pertanyaannya ini ada 2 opsi, bisa Mada amila al-katibu ba'da tawafi, atau bisa ba'da antofa haulal ka'bati, apa yang penulis lakukan setelah tawaf di sekitar Ka'bah. Atau juga bisa aina sa'a al-katibu, di mana penulis sa'inya baina Safa wal Marwah, bukit Safa dan bukit Marwah. An-namrah al-khamisah, mata ghadara al-katibu ilal Madinah. Mata kapan ghadara al-katibu ilal Madinah. Ghadara pergi, berangkat, al-katibu penulis ilal Madinah, ke Madinah. Ghadara al-katibu ilal Madinah ba'da ada'il umrah. Setelah menunaikan ibadah umrah. An-namrah as-sadisah, mada ra'a al-katibu fil Madinah. Ini dari ini. Ra'a al-katibu al-masjid an-nabawi al-azim. Penulis menyaksikan atau melihat Masjid Nabawi yang besar. Mada ra'a al-katibu, pertanyaannya apa yang penulis lihat di Madinah? An-namrah as-sabi'ah, nomor 7. Mada zara al-katibu fil Masjidin Nabawi. Apa yang penulis kunjungi di Masjid Nabawi? Zara al-katibu fil Masjidin Nabawi qabrun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Penulis berziarah atau mengunjungi di Masjid Nabawi makbarah atau makam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Zara al-katibu hadiqata tamri ba'dal asri. Ini pertanyaannya. Penulis mengunjungi kebun kurma setelah sholat asar. Mada zaro, apa yang penulis kunjungi, apa yang dikunjungi penulis ba'da sholatil asri, setelah sholat asar, yaitu mengunjungi hadiqatat tamri, kebun kurma. An-namrah at-tasi'ah, nomor 9. Aina sholla al-katibu al-asrah, di mana penulis sholat asar. Sholla al-katibu al-asrah fi masjid Quba. Penulis sholat asar di masjid Quba. An-namrah al-ashirah, nomor 10. Bima sya'ura al-katibu ba'da ada'il umrah. Bima, apa yang penulis rasakan setelah menunaikan ibadah umrah. Sya'ura al-katibu, penulis merasa bisa'adah, bahagia. Sa'adah itu. Demikian pembahasan tentang al-mufradat, istima' al-mufradat dan qiraah, tadrib qiraah. Silakan di tashih atau dibenarkan bagi yang mendapati kekeliruan dalam
hasil mengerjakan tadribnya. Tafadhol, hadza minna, ini dari Pak Syakib. Syukran ala husni ihtimamikum wa istimaikum. Al-afwa minkum, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.